Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Suami yang tega membunuh dua anaknya dan istrinya yang sedang hamil di Kabupaten Berau masih dirawat di rumah sakit. Buntut hilangnya beras di pasaran, Pemkot Balikpapan bergerak cepat dengan melakukan sidak ke pasar. Seekor bekantan yang muncul di permukiman gegerkan warga di Samarinda. Rumah Sakit Abdul Rifai Tanjung Redep, Berau, inilah yang dijadikan tempat perawatan pria yang telah menghabisi istri dan kedua anaknya. Perawatan diberikan untuk memastikan kondisi psikisnya sehingga ia tega menghabisi istri dan anak kandungnya sendiri. Pihak rumah sakit menyatakan perawatan sudah berlangsung selama 2 hari dan ditempatkan di ruang Bougainville. Sejauh ini pihak rumah sakit belum bisa membeberkan hasil pemeriksaannya karena masih dianalisa tim dokter. Nantinya setelah dianalisa itu sudah didapat, maka rumah sakit akan mengembalikan pria tersebut kepada polisi. Dari tim teman-teman di ruangan memang kita sudah menerima pasien kiriman dari Polres Berau yang merupakan pelaku kasus pembunuhan kemarin dan sekarang sedang dirawat di ruang Bougainville. Sementara masih menunggu asesmen dari dokter spesialis jiwa terkait kondisi beliau dan kalau tidak ada halangan, kalau selesai hari ini atau besok mungkin sudah bisa kembali ke Polres Berau. Sebelumnya, pria bernama Julius diamankan warga usai menghabisi istri dan kedua anaknya yang masih balita. Ironisnya, istrinya dalam kondisi mengandung anak ketiga saat dibunuh. Sejauh ini motif pembunuhan itu masih belum terungkap. Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Tuhan bilang kayak taman itu, bukan bunga, bukan apa. Seratusan orang terdiri dari pria dan wanita ditangkap polisi di Balikpapan. Mereka ditangkap karena terlibat peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Proses penangkapan berlangsung melalui operasi anti narkotika atau Antik Mahakam 2025 yang digelar selama 14 hari. Kapolresta Balikpapan menyebut total sebanyak 114 orang yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Bersama tersangka disita barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 318,17 gram. Selain itu, polisi juga menyita puluhan kendaraan roda 2 yang dikendarai saat pelaku ditangkap. Selama 2 minggu tersebut, kami jajaran Polresta Balikpapan melakukan pengungkapan peredaran narkoba khususnya di Kota Balikpapan. Ada sebanyak 43 laporan polisi yang kita bisa buat. Kemudian dari 43 laporan polisi itu ada 48 tersangka, diantaranya ada 45 orang pria dan 3 orang wanita. Kita terhadap orang-orang yang... Pihak kecamatan yang turut hadir pada gelar perkara mengakui jika salah satu wilayahnya yakni kawasan Gunung Bugis memang menjadi sarang narkoba. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghentikan peredaran narkoba, namun upaya itu belum membuahkan hasil. Pasukan yang tadi sudah disampaikan Pak Kapolres adalah di wilayah Kelurahan Baru Hulu, di RT 38, itu memang sering kita bersama kelurahan menghimbau pada masyarakat di daerah situ sama Pak RT lingkungannya situ terkait bahaya narkoba. Nah, sehingga tadi kemarin juga saya lihat berita bahwa ada banyak yang tertangkap di wilayah Baru Hulu 38 itu dengan jumlah yang sangat besar. Tentunya menjadi atensi khusus ya buat kita semua, jangan sampai nanti makin tersebar di wilayah Balikpapan Barat dan tentunya di Baru Hulu.
Kini, 114 tersangka terancam hukuman minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perhubungan kembali mengingatkan aplikator mulai dari Maxim, Grab, dan Gojek agar mengikuti aturan Pemprov Kaltim yang ditetapkan melalui SK Gubernur. Salah satunya yakni tarif angkutan sewa khusus. Pihak aplikator diminta menetapkan tarif dengan menghilangkan paket promo yang dinilai merugikan para pengemudi. Dinas Perhubungan Kaltim yang menemui pendemo menyatakan pemerintah juga memiliki keterbatasan sikap. Jika SK tersebut tidak ditanggapi, maka berpotensi untuk dibiarkan. Jika hal ini terjadi, diyakini akan menimbulkan dampak sosial baik kepada pengemudinya maupun aplikatornya. Terserah Pak. Perusahaan aplikasi penentuan tarifnya oleh pihak pemerintah. Nah kalau begitu terus nggak ada teman-teman. Lama-lama pemerintah udah biarin aja dah. Rantai gimana gitu ya. Kita ini kerjaan kita juga satunya aja yang kita harus urus. Ya, pemerintah sekalian. Nah, jadi kita coba berlakukanlah tarif yang sudah kita lakukan ini. Mungkin terkait dengan tarif minimal tadi juga mungkin perlu nanti kami duduk bareng ya kawan-kawan AMK kami. Ya. Yang sampai saat ini belum kami terima. Hasil audiensi antara pengemudi ojek, taksi daring dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili Dinas Perhubungan memberikan waktu 1 kali 24 jam kepada pihak aplikator. Waktu tersebut diberikan agar seluruh aplikator menaati regulasi yang ditetapkan pemerintah provinsi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Masih semangat teman-teman.